Hai. Oke, di sini kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian kultur. Kalau dari aku, yang kutemukan, salah satu pendapat menurut para ahli yaitu Stopp dan Smith di tahun 1994 yang menyatakan bahwa kultur sekolah itu adalah pola makna yang dipancarkan secara historis yang mencakup norma, nilai, keyakinan, seremonial, ritual, tradisi, dan mitos dalam derajat yang bervariasi oleh warga sekolah. Aku setuju ya, Beb ya. Bisa disebut kultur sekolah itu adalah variasi dari sekolah tersebut. Gitu ya, Beb. Jadi, Ya, aku sih setuju. ya kayak berarti kita mengangkat tema bahwa kultur sekolah adalah identitas itu berpendapat bahwa emang setiap sekolah itu punya identitas sendiri, gitu, punya keunikan sendiri kayak gitu. Iya. Dari Mas Cahya, pendapat Mas Cahya gimana ya mengenai kultur? Aku mengenai kultur sekolah ya. Menurut Philip, budaya sekolah sebagai the belief and behavior characteristics at school, atau budaya adalah kepercayaan, sikap, dan tingkah laku dalam sekolah. Menurut saya. Penting sih. Penting ya, soalnya di sini kita pernah belajar bahwa penelitian-penelitian di bidang pendidikan di negara-negara maju menyatakan bahwa faktor penelitian kualitas pendidik tidak hanya dalam uji fisik seperti keberadaan guru berkualitas, kelengkapan peralatan laboratorium, dan buku perpustakaan, tetapi juga dalam wujud non fisik yakni berupa kultur sekolah. Mungkin di sini teman-teman bisa sharing nggak mengenai kultur sekolah sewaktu kalian sekolah baik di SMP, di SD maupun di SMA yang mungkin yang sangat masih terkenang gitu karena kultur tersebut membawa dampak positif ke diri kita itu seperti apa ya? Siapa duluan? Nah, siapa dulu, Mbak Febi atau mau Mas Cahyo? Cahyo. Gimana Mas Cahyo? Ceritain dong. Sharing ya, Mbak? Iya, boleh Ya. dong. Yang mengenang. Iya dong. Iya. Waktu saya sekolah dulu, kultur yang paling berkenan itu adalah berperilaku sopan, santun, budaya. Yaitu kan setiap pagi sebelum masuk sekolah, kita di sekolahanku dulu itu baris dulu. Setelah itu jam 7 kita akan masuk ruang kelas masing-masing. Sampai di ruang kelas masing-masing itu kita ada literasi. Di sana dimulai pukul 7 lebih sampai jam 7:15. Setelah kita membaca literasi, kita pahami dulu dan ambil maknanya. Setelah itu dikumpul. Dan bagi siswa yang membawa HP itu di sekolah dulu itu disuruh ngumpulin. Setelah itu HP itu boleh diambil waktu pulang sekolah. Intinya itu ada disiplin lah, Mbak, dan tertib itu dari sekolah dulu. Jadi, aku sharing tentang kultur waktu SMA yang paling membekas di hati. Jadi kami tuh setiap pagi itu harus bersalaman dengan guru-guru. Bukan yang hanya piket saja guru-gurunya, tapi semua guru yang udah hadir di sekolah itu harus wajib salaman sama murid yang baru datang gitu. Walaupun kami yang masuk ke sekolah naik motor itu harus turun dari motor, harus salaman sama guru itu. Nggak boleh gak salaman, harus salaman. Terus kami setiap hari Senin, Rabu, sama Jumat itu baris berbaris. Kalau hari Jumat itu untuk olahraga barisnya.
Dan setiap hari Sabtu kami tuh selalu beribadah di aula itu untuk seluruh siswa dan guru-guru. Itu sih menurut aku. Kalau Mbak Keke gimana? Kalau aku, Kulturnya di sekolah. kultur sekolah dulu itu jadi berangkat sekolah wajib bawa bekal nasi dari rumah, berangkatnya lebih awal, kayak jam 6 itu harus udah ada di sekolah. Setelah itu kita mengadakan literasi 15 sampai 20 menit sebelum kelas. Biasanya itu tiap hari kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu kadang kita ada pengajian sama ada senam bersama ataupun kita gotong royong bersama masyarakat. Itu sih karena kultur sekolah yang positif itu percaya gak sih itu dapat memperbaiki kinerja sekolah? Kalau aku sih percaya karena kultur sekolah itu budaya sekolah yang menggambarkan pemikiran-pemikiran bersama, asumsi-asumsi, nilai-nilai, dan keyakinan yang dapat memberikan identitas sekolah yang menjadi standar perilaku yang diharapkan. Terus bisa disebutin nggak sih yang disebut dengan kultur yang positif itu yang seperti apa? Contoh ya Mbak, kultur sekolah yang positif yaitu siswa berprestasi pertama, yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga itu taat pada peraturan, yaitu yang lain. Menurut kamu kepala sekolah itu berperan penting nggak sih dalam kultur sekolah? Kalau peran kepala sekolah sangat penting ya, soalnya kepala sekolah itu harus memahami kultur sekolah yang ada sekarang ini dan sadar bahwa hal itu tidak lepas dari struktur dan pola kepemimpinannya, Feb. Karena seorang kepala sekolah itu adalah pemimpin sekolah, jadi berperan. Nah, perubahan ke arah kultur yang positif harus dimulai dari pemimpinnya. Jadi kepala sekolah harus mengembangkan kepemimpinannya berdasarkan dialog, saling perhatian dan pengertian satu sama yang lain, biar guru-guru, biar staf, bahkan siswa menyampaikan pandangannya tentang kultur sekolah yang ada di sini menjadi positif gitu. Akan lebih sukses dalam membangun kultur sekolah. Untuk membangun sekolah ini perlu kolaborasi antara sekolah, guru, dan staf administrasi serta dorongan orang tua siswa agar sekolah itu menjadi lebih baik gitu. Jadi semuanya berperan aktif untuk perbaikan sekolah begitu Feb menurutku. Aku mau nanya dong ke Feby, kalau menurutmu kan tadi kita ngebahas positifnya ya, kultur yang negatif itu yang seperti apa sih, ataupun ada contohnya gitu di sekolah Feby dulu kayak gimana? Jadi aku menemukan salah satu kultur negatif di sekolahku, yaitu membuang sampah sembarangan. Walaupun udah ada peringatan yang setiap hari diperingatkan untuk jangan membuang sampah sembarangan, tetapi masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan gitu. Jadi itu harus diubah sih menurutku. Itu sangat tidak benar. Kalau Feby di sekolah tersebut sebagai guru gitu, apa sih yang akan Feby lakukan gitu untuk menghadapi hal tersebut? Kalau saya sih akan memberi sanksi yaitu yang kayak membersihkan WC, menyabut rumput itu supaya anak-anak menjadi lebih teratur dalam membuang sampah. Kalau Mas Cahyo ada nggak? Di sekolahanku dulu itu ada Mbak sedikit kayaknya. Yang pertama itu Mbak, kurang ketatnya Mbak peraturan lah. Kenapa? Karena Mbak, sebelum waktunya pulang kan malah pulang duluan itu Mbak. Contoh ya Mbak, bolos jam tambahan belajar. Kan aku kan kalau di sekolahku dulu
itu kan mulainya jam 7 sampai jam 2 kurang 16 menit. Setelah itu kan ada tambahan belajar toh. Kan jarang toh hari Senin sampai Kamis. Kadang-kadang ada yang bolos itu loh, yang kurang baik. Kurang baiknya kayak gitu ya, kayak Yang beberapa lain, siswa Mbak? yang kurang disiplin gitu ya Mas. Walaupun sekolah Mas kan tadi kita membahas Iya. meningkatkan kedisiplinannya kayak gitu. Di aku sih kultur yang negatifnya itu masih banyak guru-guru yang mengasih nilai buta kepada siswa. Mungkin di kalian juga ada ya kayak gitu ya? Apa tuh? Kayak gini contohnya, siswa tersebut sebetulnya kurang paham atas materi yang telah diberikan, akan tetapi mendapatkan nilai A gitu. Iya. Jadi Betul. tidak sesuai gitu antara nilai dengan prestasi yang didapat oleh siswa. Nah, di aku masih banyak seperti siswa yang bisa naik kelas ataupun siswa yang bisa lulus sekolah padahal nilainya kurang mumpuni kayak gitu. Dan menurutku baiknya gitu kita hilangkan kultur seperti itu. Terus di kalian ada nggak sih kayak masih pemikiran-pemikiran masyarakat mengenai sekolah tersebut kayak diidentitaskan seperti sekolah favorit kayak gitu? Ada nggak? Kan Maksudnya menjadi sebuah sekolah identitas sekolah gitu. Kayak sekolah Feby adalah sekolah favorit loh, jadi hanya orang-orang terpilih aja yang bisa masuk kayak gitu. Ada nggak sih Feb, waktu kamu sekolah pernah mengalami hal itu? iya, soalnya di SMA aku gitu. Jadi pas Dia SMA udah ya kamu sekolah. ngalamin itu? Kenapa? Jadi pas SMA? Iya, SMA. Soalnya itu sekolah favorit se-kabupaten. Jadi itu sekolah apa? Panutan. Gitu sih, sekolah Jadi favorit sudah SMA. terbentuk kultur baiknya gitu ya Iya. di pandangan masyarakat. Ada nggak di Mas Cahyo gitu? Ya kayak gitu. Pernah nggak sih Mas sewaktu SD, SMP, atau SMA gitu? Kayak dari Enggak pemikiran-pemikiran ada, Mbak. masyarakat. Nggak ada. Mbak, sharing ya, Mbak. Iya boleh. Buat nih, waktu pertama kali masuk sekolah atau BPPD, bagaimana perasaan Anda, kalian, waktu pertama kali? Budayanya sopan santunnya gimana? Mohon, monggo. Boleh dari Febi dulu atau dari aku dulu nih? Kamu dulu. Bebas lah. Aku dulu ya. Aku pas PPDB Iya. kayak wah keren nih, aku bisa masuk ke sini kayak gitu. Terus kultur yang dirasainnya tuh kayak udah enak aja gitu. Kayak kayaknya aku bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang positif gitu. Karena kultur sekolahnya udah alhamdulillah baik kayak gitu lah. Cuma ya ternyata kultur negatifnya itu terasa ketika kita sudah beberapa bulan atau beberapa tahun di sekolah itu. Jadi terasa oh negatifnya kayak gini ya, kultur yang harus dirubah itu seperti ini. Seperti contohnya nilai yang kurang transparan itu ada. Terus adanya guru-guru yang kurang profesional di aku, seperti tidak ada apa ya, kualitas diri sebagai guru gitu. Jadi tidak bisa membedakan saat dia di luar maupun saat dia berada di kelas. Jadi itu masih banyak sih yang di sekolah aku masih menemukan guru-guru yang kurang profesional. Terus Mbak Febi gimana Mbak? Kalau aku sih pertama kali itu rasanya kayak oh gini ya, masuk ke apa dalam suasana kultur yang baru gitu. Jadi kita kayak rasa wah, jadi gini, kalau kita dengar kan ceritanya begini-begini, terus pas kita masuk, oh rasanya gini gitu. Jadi yang kita rasa itu memang sama seperti yang diceritakan, tapi pas negatifnya doang itu baru kita rasa sendiri, karena nggak mungkin orang apa mempromosikan sekolah itu berdasarkan yang negatif. Gitu. Kalau aku boleh tanya dari kalian kan nanti setelah lulus mungkin dari beberapa kita bisa menjadi guru ya. Kalian akan menerapkan hal-hal seperti apa sih gitu? Kayak contoh nih dari kasusnya Mas Cahya yang kurang disiplin, nanti solusinya seperti apa? Apa yang akan Mas Cahya lakukan gitu sebagai seorang guru? Nah untuk Febi juga seperti apa gitu? Dengan kondisi kultur yang negatif di sekolah dan Febi suatu saat akan menjadi guru di sekolah itu.
Kalau aku sih nanti untuk merubah kultur yang negatif itu emang harus itu sih, harus kerjasama bersama guru-guru, kerjasama yang baik untuk merubah perilaku negatif anak-anak seperti membuang sampah sembarangan. Nanti kalau misalnya masih membuang sampah sembarangan itu harus memberi sanksi dan harus menyediakan tempat sampah di segala sisi, segala tempat supaya anak-anak itu kalau lihat mungkin anak-anak membuang sampah sembarangan itu karena malas jalan kan, misalnya tempat sampahnya jauh, malas jalan gitu. Jadi harus gitu sih, harus banyakin tempat sampah di mana-mana supaya anak-anak bisa membuang sampah dengan lebih dekat gitu. Kalau menurut Mas Cahyo gimana? Ada nggak solusi Mas Cahyo gitu untuk solusinya tuh Mbak. Siswa yang baik dan siswa yang kurang baik. Siswa yang kurang baik kita panggil orang tuanya. Bagaimana toh memberi pelajaran? Bagaimana pelajaran di keluarga siswa maupun sekolahan? Kita memilih setelah itu kita beri pembinaan lah Mbak tentunya. Dan beri pembinaan, pembelajaran, edukasi lah biar siswa itu tahu aturan sekolahan gitu Mbak. Berarti dengan seperti itu kultur sekolah itu harus di-upgrade ya dari tahun ke tahun karena dengan seiringnya zaman juga, terus tuntutan dari dunia luar kayak gitu ya, terus ada persaingannya sumber daya manusia dan peningkatannya pendidikan yang berkualitas yang harus terus dilanjutkan kayak gitu. Oke, mungkin di sini kita bisa rangkum ya bahwasannya kultur sekolah adalah sebuah identitas dari sekolah tersebut gitu, yang bisa disebut kultur sekolah itu adalah persoalan yang penting di dunia pendidikan. Bagaimana bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, karena masyarakat ini semakin sadar bahwa pendidikan adalah salah satu jembatan untuk meraih kehidupan masa depan yang lebih baik. Terus pendidikan yang bermutu menjadi kebutuhan, menjadi tuntutan dan harapan untuk lapisan seluruh masyarakat. Nah, kita simpulkan bahwa kultur adalah sebagai pola makna yang dipancarkan secara historis gitu ya, yang mencakup norma, nilai, keyakinan, seremonial, ritual, tradisi, dan mitos yang mungkin bisa secara turun-temurun hal itu terjadi. Nah, kita sebagai calon pendidik kedepannya harus membuat kultur-kultur yang lebih baik lagi, yang bisa bersinergi, yang bisa memotivasi, yang bisa menjadikan dunia pendidikan semakin maju, kayak gitu ya. Terima kasih ya teman-teman atas sharing dan waktu yang telah diberikan. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua dan kita suatu saat bisa menjadi orang yang bisa berdampak positif kepada lingkungan kita semua. Terima kasih Mbak Feby, terima kasih Mas Cahyo. Terima kasih. Dan dadah.